Luar biasa, senang hari ini saya bertemu dengan Bu Winda di SDN 3 Bungharjo. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Luar biasa, sehat ya? Alhamdulillah. Oh, lihat alhamdulillah luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak di kelas Bu? Anak-anak, alhamdulillah semuanya bisa belajar, Alhamdulillah. Terus untuk progres penjenengan selama kurun waktu 1 bulan ini mungkin ada kesulitan atau kendala terkait di kegiatan yang penjenengan ikuti sekarang itu di program calon guru penggerak. kesulitan kendala selalu ada, tapi alhamdulillah semuanya terselesaikan. Lancar, aman sampai hari ini. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi di mana ketika saya melihat pembelajaran panjenengan daring, di situ saya juga selalu membersamai luar biasa terkait dengan tugas-tugas, juga sudah terunggah selanjutnya. Kemudian panjenengan juga sangat aktif sekali di situ ketika ada ruang kolaborasi bersama teman-teman, bahkan yang kemarin juga terkait dengan dipetakan atau dikelompokkan sesuai dengan jenjangnya bersama teman-teman. Karena panjenengan dari kelas SD luar biasa sekali, di situ panjenengan juga sangat aktif, kemudian bukan hanya aktif tanya jawab, tetapi juga aktif ketika ada tugas-tugas secara berkelompok. Mohon makin ditingkatkan lagi untuk berkolaborasi bersama teman-teman Ibu. Oke, terima kasih. Berdasarkan hasil feedback sing 3.600 kemarin dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang menurut penjenengan itu masih kurang baik atau masih perlu ditingkatkan? Kalau dari itu kan ada 3 ya Bu, Nggih. kepala sekolah, dari murid, Nggih. dari teman sejawat. Kalau dari kepala sekolah itu secara umum sudah baik, tetapi ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan, seperti misalnya pengembangan diri dan orang lain. Untuk pengembangan diri sendiri itu sudah cukup, namun untuk pengembangan dalam hal mengajak orang lain untuk supaya berkembang bersama itu perlu ditingkatkan. Motivasi ke teman-teman sejawat dan kolaborasi. Oh, ini. Itu untuk dengan kepala Itu yang dari kepala sekolah ya. Kemudian juga kepemimpinan pengembangan sekolah itu juga perlu ditingkatkan. Kemudian dari teman sejawat itu lebih terkait ke kepemimpinan manajemen sekolah. Kemudian juga kegiatan pembelajaran yang di situ melibatkan orang tua, partisipasi orang tua. Kemudian kalau dari segi anak-anak itu yang menurut mereka dulu itu adalah melibatkan guru lain untuk masuk ke dalam kelas. Misalkan saya mengundang guru PAI atau animator untuk mengajar mata saya, itu belum saya terapkan, tapi dari situ nanti saya terinspirasi untuk melakukan itu, berkolaborasi dengan teman sejawat yang semapel untuk join gitu loh. Kadang-kadang saya datang ke sekolahnya atau juga teman saya yang datang ke sini untuk mengajar, itu untuk memberikan suasana baru. Jadi berkolaborasi sama guru mapel ya. Jadi intinya berarti berkolaborasi dengan teman sejawat di luar lembaga panjenengan katanya. Tapi minta menjadi salah satu dari refleksi kembali. Oh, nggih. 2016. Nggih. Oh, terima kasih. Menurut Mbak Winda tadi di situ Mbak Winda mengatakan bahwasannya terkait dengan kolaborasi atau mengajak orang lain. Selama ini kalau menurut panjenengan bagaimana? Menurut panjenengan pribadi terkait itu, apakah memang ya masih kurang atau sudah berjalan namun perlu ditingkatkan untuk terkait dengan mengajarkan sejawat dan lain sebagainya itu tadi? Sejauh ini sudah saya coba maksudnya mengajar misalkan dalam hal guru penggerak itu saya juga sudah memotivasi teman-teman untuk ikut juga, namun ke
Oh, iya, platform Merdeka Mengajar ya, jadi dimaksimalkan ya. Luar biasa nih. Terus rencana Bu Winda untuk mengasah kompetensi di guru penggerak itu apa rencana ke depan Bu Winda itu? Tentunya rencana ke depan yang pertama refleksi juga setiap apa yang sudah saya luar biasa. Jadi selama ini bagaimana ketika Bu Winda menyikapi ada misalkan di sekolah itu ada beberapa rekan yang mungkin belum tergerak mengajak atau mencontohkan biar rekan-rekan itu melihat artinya actionnya apa seperti apa selama ini, selama kurun waktu beberapa bulan di kegiatan CGP ini Bu? Luar biasa sekali. Terus yang penjenengan libatkan selama ini untuk meningkatkan kompetensi itu menurut Bu Winda siapa saja? Tentu saja kalau meningkatkan kompetensi itu kalau dari diri saya saja itu sulit. Itu saya tentunya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi, terutama kepala sekolah, terus mengadakan refleksi dan komunikasi, kemudian juga dengan teman sejawat, dan juga yang terpenting adalah bersama anak-anak benar bisa berkembang bersama. Berarti intinya di sini kalau saya menyimpulkan dari kalimat Bu Winda, tetap intinya apapun yang kita lakukan harus ada kolaborasi ya, dengan berbagai pihak. Oh, luar biasa. Kemudian untuk fokus pendampingan yang kedua itu adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang kemarin juga sudah penjenengan mungkin sudah baca di modul, penjenengan sudah melakukan praktek baik, kemudian juga sudah berkolaborasi bersama teman. Apa yang sudah penjenengan pelajari di 2.2 kemarin Bu? Tentang pembelajaran KSE sosial emosional yang disitu kita diharapkan bisa mengembangkan kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan relasi, juga sikap tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Oke, apakah selama ini dalam pembelajaran Bu Winda di kelas itu sudah menurut Bu Winda apakah sudah mencakup dari 5 poin di KSE itu Bu? Kalau berdasarkan kita berdasarkan teori ya Bu, sebenarnya sedikit banyak itu sudah menyambung, misalkan seperti kesadaran sosial dimana ketika pasti kita menyambut anak-anak dengan senyuman, dan itu kan meningkatkan hubungan kita dengan anak-anak, kemudian kesadaran diri anak-anak, kemudian juga manajemen diri anak-anak dengan anak berdoa, itu kan juga sudah merupakan pembelajaran sosial emosional. Namun belum tertuang konsepnya itu belum matang. Kalau dengan setelah belajar dua ini, kami semakin mengerti oh ternyata semuanya itu ada teorinya. Berarti lebih mendetail lagi untuk diaplikasikan ke dalam kelas ya. Oke, luar biasa Bu Winda. Kemudian untuk kedepannya apa rencana jenengan terkait nanti pembelajaran jenengan yang mengaplikasikan poin-poin di KSE itu? Rencananya kan disitu kita dikatakan boleh melakukan beberapa hal ya, boleh dengan melakukan pembelajaran dengan secara eksplisit itu dengan ada poin maksudnya anak-anak dibawa di forum khusus untuk belajar tentang teori-teori tentang manajemen diri, kemudian sosial tadi. Ada juga yang kita integrasikan dengan kurikulum, juga ada juga yang kita membuat iklim dan budaya yang sesuai dengan KSE. Di situ nanti saya akan coba untuk mengintegrasikannya di dalam kurikulum pembelajaran saya, juga di budaya dan etika sekolah. Luar biasa sekali Bu Winda. Kemudian untuk mencapai harapan tersebut, kira-kira rencana panjenengan itu akan seperti apa Bu? Untuk mewujudkannya tentu saja perlu adanya kolaborasi bersama teman-teman dan seluruh bangsa sekolah. Karena tanpa itu semua, kalau kita lakukan sendiri itu akan sulit. Iya, jadi tetap ini. Jadi tetap intinya satu memang yang poin yang paling
penting itu kita garis bawahi adalah kolaborasi, di mana ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang punya satu misi, satu tujuan, itu akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi tercapai tujuan yang kita inginkan. Bunda. Kemudian terkait dengan keterlaksanaan tahapan bagja yang sudah panjenengan lakukan kemarin, seperti kegiatan di PI2 kemarin, panjenengan sudah presentasi dengan begitu detailnya bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan ada beberapa feedback dari teman-teman sejawat maupun kepala sekolah. Apakah panjenengan sudah menerapkan metode bagja tersebut? Kemudian untuk merencanakan perubahan kepada panjenengan terkait nanti bagaimana peran panjenengan sebagai calon guru penggerak? Ya, tentunya kemarin sudah dilakukan nyata terkait dengan bagja, dan perlu untuk terus melakukan refleksi karena apapun bagaimanapun kalau terkait dengan yang namanya sikap pembelajaran nantinya ke arah sikap atau profil belajar Pancasila, itu proses yang bisa kita upayakan dengan instan, tapi juga proses yang panjang, kesabaran Seperti ketika kita belajar pasti ada 3 poin penting yang perlu kita garis bawahi, ada konten, proses maupun produk. Jadi setelah panjenengan melakukan tahapan bagja itu, kemudian memperoleh hasil, apa yang panjenengan inginkan nanti? Untuk tantangannya ketika panjenengan mau melangkah atau sudah proses melakukan bagja tersebut, bagaimana Bunda untuk tantangannya? Tantangannya itu motivasi diri juga, mempertahankan motivasi yang ada di dalam diri, mempertahankan motivasi anak-anak dan juga teman sejawat itu yang harus ditingkatkan, dan juga konsistensi serta komitmen untuk terus melaksanakan program bagja. Oke, luar biasa sekali. Kemudian apa kira-kira yang perlu panjenengan perbaiki ke depan terkait dengan pelaksanaan bagja tersebut? Yang perlu saya perbaiki tentunya dalam pengawasan dan juga bimbingan akan selalu ada permasalahan yang datang dari apa yang kita jalankan ini tidak mungkin mulus ya. Betul. Pasti enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Pasti ada kerikil-kerikil tajam yang istilahnya terkait dengan panjenengan itu membutuhkan apa, itu mungkin dari Bunda apa mohon diutarakan. Sejauh ini tidak semuanya sudah dengan luar biasa dalam menjalani kami, termasuk saya itu dengan selalu aktif dan dengan selalu proaktif untuk mengenai kami, dan selalu ada baik itu di dalam suasana apapun dengan itu selalu ada, dan itu sudah luar biasa dan kami tidak merasa kurang dalam apapun. Mungkin terkait dengan misalkan di pendampingan ini panjenengan kok membutuhkan seperti peralatan ATK atau yang lain, Bunda, misalkan ada panjenengan misalkan membutuhkan, saya butuh pos-it atau butuh spidol atau butuh apa, itu nanti kan kita juga bisa saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin dari Bunda nanti, atau misalkan saya itu sebenarnya butuh modul seperti itu, Bunda. Jadi kan bisa kita melalui komunikasi pendampingan individu secara luring ini kita kan berbicara secara terbuka. Jadi ini loh yang memang benar-benar saya inginkan dan saya butuhkan, seperti itu. Sejauh ini alhamdulillah bisa berkemudian peralatan, ATK, tapi nanti apabila ada dialokasikan khusus itu akan sangat membantu kami. Oke, luar biasa nih. Jadi untuk ATK nih nanti kita juga berkoordinasi terkait dengan hal yang menangani ini. Kemudian selanjutnya Bu Winda, saya sangat mengapresiasi atas apa yang sudah panjenengan lakukan selama kurun waktu beberapa bulan
ketika panjenengan melakukan kegiatan program guru pemuda angkatan 7 Kabupaten Trenggalek yang sebenarnya sudah luar biasa sekali aktif, artinya bukan hanya aktif di LMS, tetapi juga aktif ketika ada kegiatan daring maupun luring seperti pendampingan individu. Itu pun juga panjenengan juga aktif di kegiatan lokakarya, aktif artinya berkolaborasi dengan sesama CGP lain, bisa saling bekerja sama, bisa saling mendengarkan apa yang menjadi pendapat-pendapat teman yang lain. Jadi di situ bisa menyimpulkan atau menyinkronkan ada beberapa pendapat dari teman-teman yang ada di kelompok panjenengan untuk dijadikan satu pendapat sesuai dengan seperti musyawarah mufakat, artinya tidak berdasarkan keinginan atau kehendak pribadi sendiri. Jadi saya luar biasa sekali mengapresiasi, kemudian dan tugas jenengan juga sesuai duditnya. Saya mohon untuk pendampingan berikutnya di BI 4 dengan lebih luar biasa sekali, dan saya menginginkan action atau aksi-aksi nyata panjenengan yang lebih banyak lagi, dan pastinya nanti akan berdampak pada siswa panjenengan di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Linda. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan nanti sebelum di pendampingan individu keempat, tugas panjenengan yang harus disiapkan itu adalah menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kemudian ada ASE-nya, di situ ada budaya positif seperti sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP. Misalkan kalau duditnya misalkan tanggal 2 itu juga harus terselesaikan sebelum progres di jam tanggal 2 itu jam berapa. Jadi istilahnya ya seperti ketika panjenengan upload di LMS itu. Kemudian RPP yang telah disusun oleh panjenengan nanti dikirim kepada saya sebagai BP untuk diberikan umpan balik. Kemudian saya serahkan kembali ke panjenengan untuk dilakukan perbaikan. Kemudian ada nanti penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan panjenengan. Observasi pembelajaran nanti di BI 4 akan dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran dan mengikuti jadwal panjenengan atau yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu Bunda. Jadi nanti RPP-nya panjenengan kan kemarin sudah mengisi polling. Saya melihat panjenengan sudah menggunakan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka nih. Ada juga dari teman-teman yang lain yang masih menggunakan kurikulum 13. Itu tidak masalah, tapi kita hanya istilahnya melihat kemarin kan saya sudah meng-share tentang deskripsi di Word kemarin untuk penilaian kemarin ya, sudah dengan print untuk yang Word kemarin. Untuk yang dua kemarin loh. Oke, penilaian. Oke. Oh, sudah diisi. Luar biasa sekali nanti saya ini rubrik observasi ini. Oke, luar biasa. Jadi ini sudah luar biasa sekali. Matur sudah buat Bunda. Mungkin pendampingan kali ini kita cukupkan sekian. Barangkali nanti panjenengan masih ada unek-unek atau ada yang belum jelas, kita nanti akan bertemu di pendampingan berikutnya, atau kita bisa bermusyawarah atau kita berkomunikasi lewat WA group maupun nanti di daring kegiatan itu meeting. Mungkin itu saja Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, kita berjumpa lagi nanti di hari Minggu lokakarya yang ketiga di SMP Negeri 4 Trenggalek.